Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti sekolah dasar kelas 5. Baiklah, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam keluarga kami, teman-teman dan juga guru kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Berkati juga kami yang akan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini materi kita adalah dosa bukan kebenaran. Dengan tujuan belajarnya ada 4. Yang pertama, menolak dosa dan mengikuti kebenaran Tuhan. Yang kedua, komitmen menjauhi dosa. Yang ketiga, menjelaskan proses dosa masuk ke dalam dunia. Yang keempat, menjauhi dosa dan melakukan kebenaran. Itu saja, kita lanjutkan belajar kita. Dosa bukan kebenaran. Nah, dosa adalah melanggar kebenaran Allah. Jadi, saat manusia menerima tawaran dari iblis, maka berarti dia sedang melawan kebenaran Allah, dan itu adalah dosa. Allah adalah kebenaran. Setiap bentuk perlawanan terhadap Allah itu adalah dosa. Seperti contoh yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, Hawa atau Adam dan Hawa dikatakan berdosa karena mengikuti bujukan iblis. Nah, saat iblis membujuk atau merayu, seharusnya kita menolaknya. Nah, tetapi sebagai contoh tadi, Hawa menerima bujukan iblis, makanya Hawa dikatakan berdosa. Jadi, setiap menentang perintah Tuhan itu berarti melawan Tuhan. Jadi, disebut dengan dosa. Jadi, dosa itu adalah segala bentuk tindakan menentang Tuhan. Nah, dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Nah, yang dimaksud terpisah dari Allah adalah pada mulanya ketika manusia diciptakan Allah adalah sempurna, menjadi sahabatnya Tuhan, lalu menjadi terpisah dari Allah. Manusia yang berdosa menjadi manusia yang terkutuk, menjadi musuh Allah, menjadi seteru gitu ya. Kemudian manusia berdosa itu takut untuk mendekat kepada Allah dan tidak tahan di hadapan Allah. Nah, dosa membuat jarak antara manusia dengan Allah. Jaraknya inilah disebut dengan terkutuk. Ya, jadi manusia berdosa itu sangat menderita karena hidup di dalam kutukan. Dosa membuat manusia tidak bahagia. Jadi dosa itu begitu jahat ya. Dosa itu begitu merusak, membuat manusia terpisah dari Allah. Nah, beberapa akibat dosa antara lain, yang pertama tadi, manusia terpisah dari Allah. Saat Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah mulai terpisah ya, dari yang harmonis menjadi berseteru, dari yang
tinggal di tempat yang indah, yang enak, lalu manusia jadi terusir dari taman itu. Nah, itulah yang disebut manusia terpisah dari Allah. Kemudian yang kedua, akibat dosa manusia ketakutan atau diliputi perasaan bersalah. Ya, Alkitab menjelaskan di dalam Taman Eden itu, ketika Tuhan Allah datang, Adam dan Hawa bersembunyi, takut untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, akibat dosa manusia mendapat hukuman maut atau mengalami kematian kekal, kematian selama-lamanya. Jadi manusia setelah mati nanti tubuhnya dikuburkan, lalu jiwanya, rohnya itu akan mengalami penderitaan selama-lamanya karena dosa tadi ya. Kemudian yang keempat, manusia mengalami kesulitan hidup. Saat manusia belum berbuat dosa, mereka hidup dengan sejahtera di Taman Eden yang disiapkan oleh Tuhan. Setelah manusia berdosa, mereka terusir dari taman itu dan harus bekerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Nah, bentuk-bentuk dosa antara lain yang pertama pikiran. Nah, pikirannya anak khawatir, pikiran untuk cemas, pikiran untuk ragu, meragukan Tuhan, menolak Tuhan, ya tidak mau percaya akan Tuhan, itu namanya dosa dalam bentuk pikiran. Kemudian dalam hati, dosa dalam hati itu misalnya dendam, marah, benci, sakit hati, simpan di dalam hati, itu. Kemudian dosa perbuatan atau dalam perbuatan ini bisa nampak dalam lidah, misalnya berteriak-teriak atau memaki-maki orang begitu ya. Kemudian berbohong, memfitnah. Nah, kemudian jika di dalam perbuatan tangan, contohnya berkelahi, memukul, mencuri, dan kaki. Nah, kaki selalu berlari kepada kejahatan, artinya cepat sekali untuk jatuh dalam dosa, cepat sekali untuk marah gitu. Itu namanya kaki yang berlari kepada kejahatan. Ini Alkitab jelaskan anak-anak ya. Jadi bentuk dosa itu bermacam-macam, semuanya lah ya. Segala bentuk yang melawan firman Tuhan itu adalah dosa. Roma pasal yang ke-23 menjelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa semua manusia mudah sekali untuk berbuat dosa. Mudah sekali bagi manusia itu untuk berbohong, untuk marah, untuk maki, menghina. Ya, mengapa? Karena itu tadi, sifat dosa itu begitu merasuk begitu ya, begitu mengikat sehingga manusia itu sulit untuk melakukan kebenaran, lebih cenderung untuk berbuat dosa. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 jelaskan apa yang harus dilakukan agar tidak berdosa lagi. Dikatakan di situ harus buang semua geram. Jadi amarah, kecewa, sakit hati harus dibuang. Segala kejahatan, apa bentuk kejahatan? Mencuri kah, membunuh kah, berkata dusta, itu semua harus dibuang. Fitnah dan kata-kata kotor, semua harus dibuang. Nah, anak-anak, semua ini bisakah manusia lakukan dengan kekuatan sendiri?
Tentu saja tidak bisa, karena tadi Ibu sudah jelaskan ya, Roma pasal 3 ayat 23. Manusia selalu cenderung untuk berbuat dosa, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus membuang dosa. Jadi kita harus berusaha, tetapi bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus ya. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Seperti Ibu sudah jelaskan dalam materi pertama bahwa iblis itu begitu jahat. Dia tidak ingin kita hidup di dalam damai sejahtera, sehingga dia selalu berusaha untuk membuat manusia berdosa. Namun puji Tuhan ya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan mengampuni kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni dosanya, dibenarkan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru yang tidak mau lagi berbuat dosa, yang tidak mau lagi hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah, dan yang kesukaannya melakukan kebenaran Tuhan. Kesimpulannya, dosa adalah kejahatan, dosa adalah tidak taat pada Allah dan firman-Nya. Dosa menyebabkan manusia mengalami kematian kekal dan terpisah dari Allah. Tugas belajarnya, kalian silakan baca, kalian kerjakan dengan rapi dan bersih. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, berdoa, baca Alkitab, dan lakukan firman Tuhan. Sampai jumpa.